Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan judul peristiwa ke-8 sewaktu umat manusia telah sampai ke padang mahsyar. Seolah-olah jiwa manusia di dalam kubur seperti dalam penjara, menanti-nanti waktu perkaranya diadili atau disidangkan. Seorang yang tidak merasa berbuat salah di waktu ia dalam penjara, tentulah tidaklah dianya merasa resah atau gelisah dan takut. Tetapi seorang yang merasa dirinya berbuat salah, tentunya jiwanya tidak akan aman tentram selama dalam penjara. Begitulah pula jiwa dalam kubur. Hari keadilan itu sangat dihajati orang yang berpikiran waras. Kebanyakan hukum pengadilan di dunia berlaku pincang, tidak sempurna atau tidak adil. Ada orang yang pandai berbuat salah dengan susunan yang rapi tidak dapat dihukum. Tetapi orang yang berbuat baik, umpamanya seorang yang sedang memperhatikan dengan teliti bangkai yang luka-luka di tengah jalan, maksudnya semata-mata untuk menyelidiki dengan seksama, tetapi malang baginya. Sedang dia memegang-megang bangkai itu, polisi datang menangkapnya. Akhirnya dia dihukum tanpa berbuat salah. Demikian hukum dunia yang sangat pincang. Maka untuk mengambil sesuatu perkara yang berlaku di dunia, maka Allah mengadakan hari pengadilan, sidang yang tertinggi untuk meninjau kembali segala perkara yang terjadi di dunia ini. Itulah yang dikatakan hari mahsyar. Allah sendiri yang akan menjadi hakim yang tertinggi. Dari kubur dibangkitkan manusia berjalan kepada mahsyar setengah hari akhirat, yaitu 500 tahun lamanya menurut tahun dunia. Sehari di akhirat sama lamanya 1000 tahun di dunia. Umat manusia sangat banyaknya berlapis-lapis seperti pasir di pantai. Untuk mengenal lawan dan kawan tidaklah mudah. Nabi-nabi merasa tidak sabar berlama-lama tinggal di padang mahsyar. Masing-masing nabi-nabi itu mau dahulu mendahului masuk ke surga. Tetapi tidak mudah untuk mengumpulkan umatnya. Diadakanlah undian, yaitu siapa di antara nabi-nabi yang paling cepat mengumpulkan umatnya, maka dialah terlebih dahulu masuk ke surga. Disebabkan nabi-nabi itu tidak mempunyai tanda-tanda umatnya, maka sulitlah untuk mengumpulkan umatnya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah, maksudnya kira-kira. Berkata sahabat kepada Rasulullah, "Apakah kamu kenal akan kami pada hari kiamat, ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Aku kenal akan kamu sebab kamu mempunyai tanda-tanda yang tidak ada pada seorang daripada umat-umat yang lain, yaitu kamu datang kepadaku dalam keadaan gurra dan muhajijilin, yakni berseri-seri dan bercahaya-cahaya muka kamu, dan bersinar-sinar tangan dan kaki kamu dari bekasan wudhu. Maka dari itu ahli tarekat melazimkan berkekalan berkepanjangan air sembahyang atau wudhu. Sedang wudhu itu hanya mensucikan muka dan kaki tangan. Kemudian dari berwudhu itu ahli tarekat mengerjakan lagi zikir lataib, sultanul laskar, yaitu seluruh darah daging tulang belulang lahir batin mengingati Allah. Maka muka mereka bercahaya gilang gemilang seluruh tubuhnya. Maka orang yang berbuat demikian mudahlah bagi Nabi mengenalnya di padang mahsyar. Dengan mudah dikumpulkannya dan dibawanya ke surga. Umat yang putih lahir batin itulah yang dianggap umat oleh Nabi Muhammad SAW. Cahaya muka dan badan umat Nabi Muhammad SAW sangat gilang gemilang disebabkan cahaya air wuduknya. Amat mudahlah bagi Nabi mengenal umatnya. Mudahlah bagi Nabi mengumpulkan umatnya. Padahal Allah telah memberikan putusan. Siapa saja di antara nabi-nabi yang terlebih dahulu mengumpulkan umatnya, masuklah terlebih dahulu ke dalam surga. Nabi-nabi yang lain tidaklah umatnya mempunyai tanda-tanda, berarti umatnya belum terkumpul.
tentulah nabi-nabi yang lain itu tidak suka masuk surga tanpa membawa umatnya. Maka dari itu ahli tarekat dididik berkekalan berkepanjangan wudhu, walaupun akan membeli air seperti di Mekkah atau Madinah. Cahaya wudhu itulah bendera umat Nabi Muhammad SAW yang mendahulukan mereka itu masuk surga. Tapi bagi ahli tarekat Naqsabandiyah, bukanlah ia berwudhu terbatas pada anggota wudhu. Bahkan bagi ahli tarekat Naqsabandiyah ada lagi wudhu batin, yakni zikir lataib, mencuci seluruh badannya, kullu jasadnya. Bahwa setiap orang yang beriman akan tetap berkata la ilaha illallah dan Allah Allah dari dunia sampai kepada muhtadar, sampai ke dalam kubur, bahkan sampai ke padang mahsyar, dan terus menerus dia mengatakan kalimat suci tadi di waktu meniti titian siratal mustaqim, menyeberangi neraka. Minum air telaga kal kausar, bahkan sampai ke surga. Lihat Quran surat Asy-Syu'ara ayat nomor 77. Peristiwa ke-9, umat manusia meniti siratal mustaqim, memasuki surga ataupun masuk neraka. Sampailah jenazah manusia di dalam kubur alam barzah. Tidak berapa lamanya dagingnya habis dimakan ulat, tulang belulangnya habis dimakan tanah. Jiwa manusia itu meneruskan perjalanannya mencari Allah, kembali kepada Allah. Seolah-olah hidup manusia itu seperti hidup dalam mimpi. Bukankah para pembaca-pembaca pernah bermimpi bepergian jauh-jauh, makan, minum, susah, duka, ketawa dan menangis, sedang yang menerima nikmat atau laknat tidak lain ialah jiwa itulah, padahal jasadnya tinggal terdampar di tempat tidur. Jika jiwa itu kotor, memungkiri segala janji-janjinya dengan Allah, sesudah ia menerima azab di dalam kubur, di padang mahsyar, meniti titian siratal mustaqim, maka akhirnya dibakarlah jiwa itu dalam neraka menurut jangka waktu yang berpatutan dengan tebal tipisnya kekotoran yang melekat pada jiwa itu. Sebaliknya, jika jiwa itu bersih dan patuh kepada perintah-perintah Allah, maka jiwa itu dapat meneruskan perjalanannya hingga jiwa itu sampai masuk ke surga dan bertemu kembali kepada Tuhannya. Marilah kita mengambil kesimpulan sambil untuk menjawab pertanyaan dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan hendak kemana kita akan pergi. Yaitu, 1. Peristiwa pertama ialah di mana hanya semata-mata yang ada zat Allah saja, zatul bihad, yakni selain dari zat Allah belum ada segala alam. 2. Peristiwa kedua ialah di waktu alam ruh masih berada dalam alam qabad, ialah di waktu segala roh alam jiwa atau nyawa belum dizahirkan, yakni roh masih di dalam genggaman kudrat iradat Allah. Peristiwa ketiga di waktu alam roh telah dizahirkan atau dijadikan. Pada waktu peristiwa ketiga inilah segala alam roh dilatih atau dididik Allah agar alam roh mulai mengenal Allah. Lihat Quran surat Al-A'raf ayat nomor 172. Keempat, peristiwa keempat setelah alam roh itu tamat latihan atau telah sempurna mengenal akan Allah, maka roh itu digenggam malaikat, dikatakan roh itu dalam alam malakut, agar roh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia kecil yang telah berada dalam kandungan ibunya. Peristiwa kelima setelah manusia kecil atau bayi itu berumur 3 kali 40 hari, yakni jasad anak itu berumur 120 hari, lantas datang malaikat meniupkan roh ke jasad kecil itu. Kira-kira 5 bulan kemudian lahirlah anak atau bayi itu ke muka bumi. Dalam kandungan ibu anak itu mati 120 hari dan hidup 5 bulan.
Sebabnya anak itu tidak binasa dalam kandungan ibunya, disebabkan roh anak itu masih tetap mengingati Allah, mengamalkan apa yang telah dipelajarinya pada peristiwa ketiga. Peristiwa keenam, umat manusia telah sampai di muka bumi. Kira-kira umat manusia itu mendiami bumi ini 70 tahun menurut kelaziman. Sampai di muka bumi ini, agar umat manusia mengamalkan ilmu yang dipelajarinya pada peristiwa ketiga. Peristiwa ketujuh, di waktu umat manusia akan meninggalkan dunia, tetapi manusia itu belum mati, yakni umat manusia itu tengah berjuang di pintu gerbang maut, dalam sakaratul maut. Peristiwa kedelapan, sewaktu jasad umat manusia telah ditanamkan di lubang kubur atau lahat, darah daging dimakan ulat, tulang belulang dimakan tanah, namun roh kembali kepada Allah. 9. Peristiwa ke-9, umat manusia dihidupkan kedua kali, yakni hidup pertama sewaktu dalam kandungan ibu. Lihat peristiwa ke-5, yakni sampailah umat manusia kepada padang mahsyar. Perjalanan ke padang mahsyar itu setengah hari di hari kiamat, sama lamanya 500 tahun dunia. Dalam jangka waktu 500 tahun itu, umat manusia menyelesaikan sangkut pautnya dengan umat manusia yang belum kunjung selesai sewaktu ia hidup di dunia. Peristiwa ke-10, di waktu umat manusia meniti titian siratal mustaqim. Peristiwa ke-11, umat manusia itu dalam neraka. Peristiwa ke-12, umat manusia itu dalam surga. Peristiwa ke-13, umat manusia sampai di alam misal, alam kesempurnaan. Peristiwa ke-14, umat manusia telah sampai ke alam jabarut, alam maha besar. Peristiwa ke-15, umat manusia itu sampai ke alam khulud, alam yang kekal. 16, peristiwa ke-16, umat manusia itu telah sampai ke alam lahud, alam ketuhanan. Dan ke-17, peristiwa ke-17, umat manusia melalui raf-raf, terbukalah dinding, maka sampailah umat manusia itu ke hadirat Allah, dan diberi kepada manusia itu keridaan Allah. Keridaan Allah itulah yang dicari oleh umat manusia. Maka berbahagialah alam roh itu, dari mulai peristiwa kedua sampai peristiwa ke-17, selama alam roh itu tetap mengingati Allah. Tubuh kasar atau jasmani asalnya dari tanah, senantiasa berhubungan dengan tanah, tidak pernah cerai, berenggangan dengan tanah, dan pasti mesti kembali kepada tanah. Tubuh yang halus atau rohani atau nurani atau arwah atau nyawa datangnya dari Allah dan senantiasa berhubungan atau tidak pernah senggang dengan Allah, dan pasti kembali kepada Allah, yakni dari Allah, dengan Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah ilaihi raji'un. Demikianlah bab kali ini. Insyaallah kita lanjut lagi pada rangkaian ketiga, buku 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Jalaluddin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.